Mohon maaf. Ya, walaupun mungkin kita di sebuah forum ini bebas mengutarakan apa yang mungkin bisa yang ingin disampaikan, tapi kita harus berkomitmen bahwa semua yang ada di sini itu harus sesuai dengan concern masing-masing ya. Kalau memang kita mengharapkan ini tidak di-share keluar, maka kita tidak boleh men-share ya. Maksudnya misalkan ada misalkan dari Zahra, misalkan Zahra lagi curhat nih tentang kesehatan mentalnya. Nah, nah, teman-teman mungkin agak kepo nih ya. Nah, kemudian dapat inspirasi atau insight apapun gitu tiba-tiba teman-teman mungkin nge-up tuh gitu ya screenshotannya ataupun mungkin cerita dari Gazaranya tentang masalah pribadinya tentang apapun itu ya saya harap tidak dilakukan ya kecuali dengan apa namanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Ya. Kenapa? Karena ini eh, kita akan kembalikan lagi ya bahwa kita sangat menjaga ranah privasi dari masing-masing. Ya. Oke, dari hari ini ada, saya cek ada sekitar 23 ya, 23 orang. Dan barusan juga ada yang last minute sekali ya, last minute mendaftar ya, oke nggak apa-apa. Ya, sebenarnya tadi kita udah cukupkan di 20 peserta gitu, cuma mungkin karena memang apa ya, ya karena pengen ikutan juga ya dan mungkin juga karena ada sedikit kendala ya terkait dengan apa namanya pembayarannya ataupun mungkin juga karena jarak ataupun waktu yang memang pekerjaan yang tidak memungkinkan saya is oke lah gitu ya. Selama forum ini masih tidak apa ya tidak penuh ya. Nah, kalau di penulis subuh tuh penuh sekali ya sampai sekarang udah berapa ya. Sampai ya sampai panitia sendiri juga bingung ya. Oke lah ya nggak apa-apa. Oke, teman-teman sekalian, saya ingin berkenalan dulu. Oke, yang hadir di sini ada nama-nama baru ya, tapi juga ada nama-nama lama yang mungkin saya sudah pernah bertemu. Oke, kita bertanya dulu ke siapa nih? Ada Kak Shania. Lagi minum nih Kak Shania. Halo Kak Shania. Halo, ini manggilnya apa nih Mas, Bang? AA. Biasanya sih saya dipanggilnya Akang. Apa aja bebas ya, bebas ya. Oke, oke, kenapa tuh Bang? Halo, A- Kak Shania itu dari, Hmm? aku lupa dari mana nih, Kak Shania. Terima kasih sudah menunggu Bang. Aku dari Riau, Pekanbaru. Oh, Bang, sorry ya Riau. Bang, aku di luar soalnya. It's okay, gak apa-apa. Aku dari Pekanbaru. Aku Lagi asalnya ini dari ya. Pekanbaru, Riau. Heeh. Oke, terus. Hmm, Aku alumni psikologi juga kebetulan. Oh, yang tester itu ya? S1. Tester Oh iya, psikologi ya? Oke, siap. iya, tester psikotes. Iya, Bang. Aku Ini masih udah lulus atau lagi masih kuliah? tertarik sih dengan dunia journaling gini. Udah lulus, baru Oh, udah lulus lulus. 2024 kemarin, tahun bulan Oke. Oktober kalau nggak salah. Oh, fresh graduate banget ya, luar biasa. Iya, itu. Apalagi Rencananya, Mas? rencananya mau Hmm? mau gimana ini ikutan 30 hari journaling ini rencananya? Mau seperti apa? Aku aku tidak ada memasang ekspektasi apapun sih sebenarnya. Hanya ingin mengikuti program ini. Bagaimana apa Mas buat program ini? Soalnya kan aku nengok, ini orang psikologi nih, expertnya berarti kan. Jadi gimana caranya segala macamnya. Aku ingin mengikuti aja sih. Siap. Oke, mau gabung ke Saya panitia mungkin ya juga. boleh dibicarakan. Boleh Dan bicarakan ya, siap. aku juga ingin merilis emosi juga ya Mas. Tahu Kenapa sendiri lah nggak kita cukup sering. di kampus nggak cukup rilis emosi gitu ya? Saya tahu banget tuh kalau kuliah psikologi itu. Itu kayak rawat jalan aja kan. Secara tidak langsung seperti itu sih Mas. Yes. Ternyata Oke, siap. ya itu sih. Sering jadi tong sampah Mas. Jadi ya Ya, butuh merilis tong sampah. emosi. Ya, tapi jangan lupa dibuang juga ya. Jangan Nah, disimpan. makanya mengikuti program dari Mas ini.
Oke, siap. journaling. Siap, mantap sekali ya. Oke, Kak Oke, Sania dari Riau, terima kasih. thank you. Oke, dan ada Kak, saya lihat nih Kak Lia nih. How, apa kabar kalian nih? Udah lama nih, tak jumpa. Aliati Rahmat ya, Kak Lia. Oh iya, iya Kak. Gimana pekerjaannya? Sibuk sekali kayaknya ya. Lumayan. Iya, soalnya ada beberapa, kalau akhir tahun itu kan biasanya laporan-laporan lagi kalau di Oh iya, dinas sekarang ya. akhir tahun ya. Oh, oh, luar biasa. Dan Di ya Pariaman tertarik, kan ya, Kak Lia tuh? iya, iya, di Pariaman. Cuma Oke, tertarik dengan maling ini, maksudnya membiasakan aja sih. Saya kan kalau di penulis subuh kan, sekarang nggak ada proyek tulisnya. ya, Jadi ya, dia banyak artikel kan. Jadi kalau journaling kan intens menulis aja gitu. Sebenarnya lebih ke betul, arah situ betul, sih. betul. Kadang kalau kita nggak mengintenskan gitu, kemudian nggak ada challenge-nya itu buat saya pribadi itu kayak nggak tertantang gitu. Jadi kayak kurang kurang dorongan gitu. Sebenarnya sih lebih ke arah itu ya. Karena Ya, nanti eh, termasuk orang yang suka terstruktur gitu. Segala sesuatu tuh ada yang terstruktur gitu. Harapannya kan dengan membuat jurnal, saya ini kan berarti kan tiap hari ya menjurnal ya, itu gitu betul, kan. betul, Jadi kan ada keteraturan gitu, target-target kegiatan gitu kan, sampai mungkin kayaknya ke target ibadah ya. Kalau di Law Attraction itu kan juga menjurnal juga kalau nggak salah ya. betul, betul, Ada bukunya gitu kan. Jadi membuat betul. jurnal ibadah gitu kan. Mereka fokusnya sih ke sana gitu, supaya lebih teratur aja gitu. Oke, Di ke mantap situ. sekali. Walaupun bukan sekolahnya nggak psikologi ya. Saya sekolahnya ekonomi. Ha, psikologi juga tidak Jadi ngaruh kayak kalau nggak ada ekonomi nih. sekolahnya ekonomi. Ya, siap ya. Kalian ini Ya member udah dari penulis subuh ya. dari ya. Dekat tadi sama yang sebelumnya di Pekanbaru ya. Saya di Sumatera Barat. Oh, itu dekat tuh, berapa jam tuh emang? Sekian jam sebenarnya Sekian sih. jam ya. Tapi masih di Pulau Sumatera. Ya, ini warga Sumatera lah ya. Iya. Oke, siap. Yang Sumatera tuh ada juga Kak, siapa di sini ada Kak Haris nggak ya? Tadi Kak Haris ya itu Aceh gitu ya. Kemudian siapa lagi ya? Lampung juga atau ya? Saya lupa ya. Pokoknya ada beberapa orang dari Sumatera juga, dari aduh saya lupa ya cek kalau ini karena baru ya. Tapi kalau misalkan di penulis subuh tuh ada yang sampai ke apa ya? Ya Aceh ya jauh ya. Terus ke Palu gitu. Ya seterusnya lah ya. Ya untuk di penulis subuh mungkin nanti silakan ya di push tuh Kak Zahra tuh yang mungkin ya ini ya. Ya mungkin nanti kita akan coba di apa namanya? Di create ulang lah ya agar memang ini kebetulan kita masuk ke akhir tahun sepertinya kita harus sudah mulai apa namanya pengumpulan naskah sebenarnya kalau kita ngelihat di jadwal. Oke, tapi tadi kita akan ngobrol lagi untuk penulis subuh nanti ya di forum yang lain. Kita sekarang bahas di journaling dan di sini juga ada yang saya ingin nyapa yang on cam aja nih ada Karirin. Halo Karirin. Mikrofonnya Karirin belum nyala. Ikut ketawa. Salam. Waalaikumsalam. Gimana, Kak Ririn? Apa ekspektasinya ikut 30 hari journaling? Bisa itu tertata apa biar bisa produktif gitu. Oke, bisa Jadi produktif. dari dulu emang pengen journaling tapi bingung mulainya dari mana gitu. Bingung Oh, nggak bisa. oke. Ini kayaknya kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah lihat, Kak Ririn ini peserta paling muda. Berapa usia? 21. 21. Oke. Ada yang lebih muda dari 21 nggak?
selain saya. Nggak ada ya. Oke, nggak apa-apa. Ini karir ini paling peserta paling muda. Ya, terima kasih sudah bergabung dengan kita. Asal mana tadi? Asal? Kediri. Oh, Kediri. Oke ya, Jawa Timur, Kediri. Baik, ya nanti kita akan ngobrol lagi ya untuk teman-teman semua. Tapi sementara mungkin saya akan sedikit paparkan terkait dengan 30 hari journaling ini. Ya, Pak Aan, ya maaf, gimana? ini ada chat masuk dari Kak Viva katanya. Aku share by chat ya, ingin ikut sebenarnya untuk diri lebih disiplin journaling, disiplin untuk Hmm, manifesting LOA. Aku pernah ikut kelas serupa, cuman yang general, nggak relate to agama tertentu. Ingin tahu jika in Muslim way seperti apa mengkombinasikan dua ilmu. Jadi bagaimana sih menurut Islam dan konvennya mungkin? oke, siap, siap. Oke, ini di keep dulu aja ya, kita bahas nanti. Ya, kali ini baru permulaan Kak Viva ya. Ini udah langsung berat aja nih pertanyaannya nih. Gak apa-apa ya, terima kasih. Eh, apa namanya? Chatnya, pertanyaannya. Saya udah bahas ini juga ya dengan Kak Zahra, dengan Aulia gitu ya. Terkait dengan Law of Attraction ya. LO itu betul ya? Yang dimaksud adalah Law of Attraction. Terus apa mungkin relasinya dengan kita mungkin ya yang beragam Muslim. Tapi mungkin di sini juga ada non Muslim ya. Yes oke ya. Kita akan coba apa namanya? Saya sih kalau bahasnya mengkaji enggak ya, tapi lebih mungkin kita akan berdiskusi ya, diskusi lebih dalam gitu ya terkait dengan apa yang mungkin bisa saya bagikan gitu ya. Terus ada yang mungkin yang bisa teman-teman juga sharing ya ke forum ini terkait dengan apa yang mungkin ingin kita bahas ya. Terutama mungkin kita akan kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan mental gitu ya, terkait juga dengan apa namanya? Kepenulisan ya. Ya banyak hal lah ya tergantung nanti mungkin yang memang relasinya itu nanti kita kemana nih gitu ya. Karena mungkin nanti kita kan salah satu dari ciri journaling itu adalah kita harus bukan harus ya bahasanya harus kita mencoba mengenali jujur terhadap diri sendiri sehingga apa yang mungkin jadi pertanyaan unek-unek dalam pikiran kita itu eh, sampaikan aja kesalahan kita gitu ya. Ketidaksukaan kita terhadap suatu ya kalau mungkin hal yang kita suka itu mungkin sudah hal yang lumrah ya kita menyampaikannya. Tapi mungkin untuk hal yang memang sifatnya premisnya negatif gitu ya, ini yang akan menjadi sedikit menjadi tantangan ya bagi kita, terutama mungkin yang punya sedikit masalah dengan kesehatan mental. Nah ini yang harus memang kita coba untuk dobrak ya, kita coba runtuhkan ya main block ataupun mungkin juga apa namanya penahan-penahan yang membuat kita tidak menjadi manusia yang apa ya yang bahasanya kalau agak keren tuh yang manusia yang utuh gitu ya. Ya, tapi kita akan terus mencoba mengarah ke sana ya sehingga nanti dalam kita bertindak gitu ya kita memilih segala sesuatu itu memang berlandaskan apa yang memang kita benar-benar sadari. Oke, nanti kita akan coba bahas lebih jauh ya terkait dengan LO ini. Tapi izinkan saya untuk sharing ya terlebih dahulu terkait dengan 30 hari journaling ini. Saya izin share screen sebentar. Oke, terlihat ya di layar teman-teman semua. Saya sih tulisnya kreatif journaling ya. Oke lah ya. Yang penting ada kata journalingnya sendiri ya. Baik, teman-teman hebat ya, teman-teman semua. Journaling di sini saya tidak mengacu ke jurnal-jurnal akademik ya. Jadi teman-teman tidak tidak dituntut untuk membuat jurnal akademiknya. Nah, itu mah beda apa ya? Beda frekuensi ya. Ya, journaling yang di sini yang kita maksud ini adalah menulis harian ya, menulis harian. Jadi oke, perkenalkan dulu deh ya. Perkenalkan saya Aan Sopian ya. Alhamdulillah juga saya juga sebagai penulis, kemudian juga sebagai konselor psikologi ya.
doakan ya dalam waktu dekat juga mungkin saya coba untuk mendalami lebih jauh sehingga nanti kita bisa naik ke profesi psikologi mungkin ya. Kemudian juga saya juga berkecimpung di NGO ya. NGO itu non government organization atau lembaga sosial ya. Sebagai profesional ya di NGO. Saya biasa juga apa namanya? Menjalin kerjasama-kerjasama dengan korporat-korporat untuk menangani beberapa hal terkait dengan seperti corporate social responsibility gitu ya, ataupun juga hal-hal yang terkait dengan agenda SDGs ya, Social Development Goals, Sustain Development Goals ya. Oke, menulis adalah bentuk terapi ya. Terkadang aku bertanya-tanya bagaimana orang-orang yang tidak menulis, melukis atau bermain musik bisa mengatasi kegilaan. Oke, menulis ini adalah salah satu bentuk seni ya. Jadi kalau misalkan manusia tidak tidak berseni ya, tidak begitu dekat dengan seni, sepertinya kita akan melihat sebuah kejemuan gitu ya, melihat sesuatu yang begitu kaku. Nah, dengan seni gitu, ya, manusia menjadi lebih hidup. Gitu ya. Dan salah satu hal yang boleh kita klaim bagi seorang penulis itu bahwa menulis itu juga adalah seni. Lebih dari itu, menulis juga adalah merupakan terapi ya, terapi untuk diri kita sendiri ya, setidaknya seperti itu. Oke. Jadi kalau misalkan sudah mulai agak apa namanya chaos gitu ya pikirannya, sudah mulai agak sedikit kacau gitu ya. Salah satu yang mungkin banyak disarankan oleh psikolog, psikiatri gitu ya, untuk menenangkan diri kita yang mulai mungkin agak sedikit bimbang, galau dan ragu ya terhadap sesuatu. Nah, menulislah salah satu hal yang mungkin bisa kita lakukan. Ya. Kenapa seperti itu? Ya, kita akan bahas ini ya. Oke, mengapa journaling ya? Mengapa menulis ini ya? Oke. Jadi kenapa? Karena journaling itu menurut beberapa penelitian ini adalah baik untuk kesehatan mental ya. Dan ini jadi suatu pertanyaan ya, mungkin bagi kita semua. Mengapa journaling itu baik untuk kesehatan mental dan menjadi penting untuk dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama, oke, journaling itu membantu mengelola emosi. Dengan menuliskan pikiran dan perasaan, kita dapat lebih memahami apa yang sedang kita rasakan. Proses ini membantu mengidentifikasi emosi yang kompleks, seperti kecemasan atau kemarahan, dan memungkinkan kita untuk mengatasi dengan cara yang lebih konstruktif. Oke. Jadi kalau misalkan orang menulis ya, bentar saya baca chat dulu apa nih? Oh, suaranya putus-putus. Oke, Aman, Pak, aman. oke ya, siap. Oke, sebentar, sebentar. Oh iya, saya lupa. Sebentar. Ada satu peserta yang belum masuk sepertinya. Bentar. Barusan makanya nelfon ke saya. Oke, kita lanjut ya. Oke, balik lagi ya. Teman-teman sekalian, kenapa menulis itu bisa mengelola emosi kita? Gini, dalam pikiran kita. Jadi gini, kalau menulis itu kan, terutama menulis dengan tangan ya, terutama dengan menulis dengan tangan, kita itu menulis dengan tangan itu melibatkan beberapa
anggota tubuh, kemudian juga beberapa panca indera ya. Ada yang mulai dari misalkan kita memegang ballpoint, pensil, itu adalah indera perasa kita gitu. Kemudian juga kita tentu menggunakan penglihatan kita gitu. Kemudian juga kalau misalkan teman-teman termasuk orang yang membaca gitu ya, kemudian terus menulis itu sambil mengucap juga itu adalah suatu hal yang memang melibatkan apa namanya auditorium kita gitu ya, sensori kita yang lain sehingga otak kita itu lebih lebih jadi apa namanya lebih lebih aktif ya, lebih lebih punya apa namanya tidak apa namanya tidak satu arah gitu tapi memang menjadi dalam diri kita itu menjadi terlibat banyak arah ya ketika misalnya kita menulis ketika menulis kan eh, misalkan saya menulis tentang tulisan ini misalkan journaling adalah kebiasaan menulis secara rutin untuk mencatat pikiran perasaan dan pengalaman sehari-hari dengan menulisnya kemudian kita eh, apa secara tidak langsung juga ikut membaca tulisan kita otak itu tuh menjadi aktif gitu. Kita akan menjadi bertanya-tanya gitu ya kemudian benar nggak ya apa yang kita tulis ini betul nggak secara misalkan kebiasaan kita secara teorinya kemudian secara apa namanya hal-hal yang umum lumrah di masyarakat bahwa eh, kebiasaan menulis secara rutin itu misalkan baik bla 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 lah ya seperti itu. Nah otak kita menjadi aktif gitu ya jadi dia ada proses kalau dalam psikologi atau mungkin dalam filsafat itu ada apa namanya sintesis, kemudian tiba-tiba juga otak kita tuh menjawab dengan ada antitesisnya, gitu kan. Kemudian nanti kita akan jadi misalnya ada suatu premis, kemudian kita akan mencari kebalikannya. Benar nggak teori ini, gitu kan? Betul nggak teori ini? Sehingga dari situlah proses pengembangan keilmuan kita. Gitu. Jadi menulis ini menjadi suatu hal yang bagaimana juga kita akhirnya menemukan gitu ya, proses menemukan bagaimana eh, hal yang menjadi apa namanya penasaran kita bisa kita capai, bisa kita temukan. Nah dari situlah proses-proses ke sana lah gitu kan emosi-emosi kita jadi lebih lebih tertata gitu ya, lebih lebih teratur gitu ya. Kita menjadi lebih disiplin gitu ya, untuk meraih apa yang memang ingin kita kita tuju. Oke. Yang pertama tadi ya, kan pertanyaan ini ya, mengapa journaling itu baik untuk kesehatan mental dan menjadi penting untuk dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari? Yang pertama, karena journaling itu mampu atau bisa membantu mengelola emosi. Selanjutnya, eh, journaling itu mengurangi stres ya. Menulis dapat berfungsi sebagai katarsis ya, yaitu cara untuk melepaskan emosi negatif. Ketika kita mencatat kekhawatiran atau masalah yang mengganggu, otak kita merasa lega karena tidak perlu terus-menerus memikirkan hal tersebut. Teman-teman pernah dengar istilah katarsis? Kalau Kak Shania mungkin tahu ya. Katarsis. Katarsis itu gini. hmm, Melepaskan ya, kata kuncinya melepaskan. Nah, kita misalkan kesel nih sama orang. Kesel sama seseorang gitu ya. Hmm. Dan salah satu hal yang ada dalam apa namanya? Terapi psikologi yang ada yang namanya itu katarsis. Nah, katarsis itu adalah melepaskan emosi keselnya itu. Ketika kita kesal dengan seorang, eh, gimana cara kita diharuskan atau disarankan untuk melepaskan emosi negatif itu. Emosi keselnya, nah misalkan gini, kan mungkin pernah nonton ya, seseorang misalkan yang lagi kesel, lagi marah di ruangan tertutup gitu ya. Ada apa namanya kayak apa namanya sak tinju gitu ya. Bayangkan gitu ya, sak tinju ini adalah orang yang membuat kamu kesal. Ya. Silahkan luapkan. Wah, akhirnya kan eh, ya mau dikata-katain dengan kasar gitu ya, mau diarahkan dengan kekerasan ya, dengan pukulan, tendangan, tinjuan. Yang penting gitu ya, kekesalan kita itu dikeluarkan. Nah itu fungsi katarsis gitu ya, sebagai katarsis. Jadi hal-hal yang negatif, emosi-emosi kita dikeluarkan. Kalau misalkan dalam sinetron-sinetron biasanya kan ada pertengkaran
suami dan istri gitu. Oh, lempar piring lah gitu, panci lah gitu. Itu mungkin adalah salah satu eh, apa ya, katarsis di ranah awam mungkin ya. Nah, itu yang jelas adalah kata kuncinya adalah lepaskan, lepaskan emosi gitu. Kalau perasaan positif mungkin cenderung lebih mudah dikeluarkan ya. Kita menyukai barang A, kita menyukai seseorang, ataupun mungkin juga kita apa namanya ya senang dengan suatu hal itu lebih mudah dilepaskan. Tapi beda dengan emosi negatif yang cenderung biasanya orang cenderung untuk apa namanya menahannya, gitu ya, untuk menutupnya, sehingga itu menjadi sebuah hal yang bertumpuk ya di dalam kejiwaan kita. Dan kalau tidak dilepaskan, eh, ya banyak ya gangguan kesehatan mental yang terjadi dari depresi ya atau anxiety, kemudian juga ya banyak hal lah ya yang karena memang numpuknya emosi-emosi negatif ya. Oke, jadi menulis itu adalah salah satu bentuk katarsis sebenarnya. Kenapa? Karena tadi ya otak kita pada akhirnya kan tadi menimbang gitu ya, mengukur apa yang ingin diucapkan, apa yang ingin dikatakan, apa yang ingin disampaikan dalam bentuk tulisan. Sehingga kita ya tadi melepaskan emosi yang memang ingin kita lepaskan. Cuman memang rata-rata bagi yang tidak terbiasa menulis gitu, ya, pikiran kita itu kadang juga ditahan-tahan gitu. Karena memang menulis itu bukan suatu hal yang apa ya, bukan suatu hal yang mudah ya. Bagi yang sulit bukan suatu hal yang mudah. Kenapa? Karena kadang kita ingin menulis A atau menulis kata misalkan aku benci dia gitu ya. Aku benci dia. Kalau misalkan tidak biasa menulis atau tidak terbiasa melepaskan gitu ya, untuk penuliskannya saja sulit gitu. Ya begitulah ya. Intinya adalah dari sini journaling itu bermanfaat untuk mengurangi stres kita ya, melepaskan emosi-emosi negatif kita. Oke, nanti kita diskusi lebih lanjut ya. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kesadaran diri. Journaling membantu kita merenungkan pengalaman dan pola pikir yang mungkin tidak kita sadari sebelumnya. Dengan cara ini kita dapat mengenali apa yang memengaruhi suasana hati dan perilaku kita sehingga menjadi lebih sadar akan diri sendiri. Ya, tadi balik lagi ke teori awal ya. Dalam menulis itu pikiran kita itu akan eh, punya sintesis, gitu ya. Punya teori, teori A. Misalkan di suatu pagi yang cerah, tiba-tiba pikiran kita kan langsung merenung. Ah, kayaknya jangan kasih kalimat pagi yang cerah deh gitu. Kan faktanya misalkan hati kita sedang muram. Atau mungkin tokoh yang kita tulis sedang muram. Makanya kita langsung berpikir awan yang mendung gitu ya. Jalan yang sepi dan lain semacamnya. Nah, di situ kita ada proses merenung, ada proses berpikir, ya. Apakah ini benar, apakah ini salah, apakah ini sudah sesuai, apakah ini bisa dibaca, apakah ini bisa diterima atau tidak. Kita meningkatkan pola pikir yang memang sebelumnya mungkin tidak kita sadari dengan menulis. Walaupun memang bagi yang tadi balik lagi kalau bagi yang tidak terbiasa ini menjadi suatu hal yang memang apa namanya, kita cenderung terjebak oleh sistem, mohon maaf ya, misalkan sistem pendidikan kita ya. Kita diminta untuk menulis itu harus bagus, gitu ya, harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, gitu. Yang harus tulisan kita, misalkan tanda tangan kita harus rapih, bersih, gitu ya, maksudnya konsisten, gitu ya, simetri dan lain semacamnya. Barulah kita dikatakan tulisan kita bagus, gitu. Padahal, gitu ya, ya dalam journaling ini nanti kita tidak apa ya, tidak diikat oleh hal-hal yang kaku seperti itu. Hmm. Tulisan mau bagus kayak mau jelek kayak gitu, mau kata kasar ya, mau kata kotor, it's okay. Ya, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting adalah
kita tahu, kita sadar dengan diri kita, dan kita bisa rilis ya, melepaskan emosi-emosi negatif kita. Ya. Oke, jadi tujuannya juga mungkin salah satu tujuannya adalah kita bisa meningkatkan kesadaran diri kita. Nomor 4 adalah menajamkan fokus dan pemecahan masalah. Ketika kita menuangkan masalah ke dalam tulisan, kita sering kali lebih mudah menemukan solusinya. Proses menulis membantu mengorganisasi pikiran sehingga kita dapat melihat masalah dari sudut pandang baru. eh ada satu apa namanya kata-kata seorang psikolog yang sampai saat ini saya camkan baik-baik gitu. Eh, apa katanya? Gini, kalau kamu ingin sukses, gitu ya, kalau kalian ingin sukses, sebenarnya solusinya mudah. Gitu ya. Bagaimana caranya? Tuliskan apa yang menjadi keinginanmu. Tuliskan apa yang menjadi keinginan. Oke. Nah ini ya, kalau misalkan bahasanya tuliskan apa yang menjadi keinginanmu, sebenarnya kalau tadi balik lagi ke pertanyaannya Kak Viva gitu ya, tentang law of attraction, nah, salah satu gitu ya, salah satu hal yang memang apa namanya, jadi salah satu apa namanya teknik mungkin ya, teknik law of attraction adalah mencatat, menulis, ya, menulis apa yang kita inginkan. Kenapa? Kenapa harus ditulis? Kenapa harus dicatat? Kalau sudah tertulis, kita bisa lebih fokus. Kita bisa lebih tahu apa yang kita tuju. Kita mau ke Jakarta, kita mau ke Padang, kita mau ke mana? Pekanbaru. Itu jelas gitu kan. Kita mau misalkan uang 50 juta, mau uang 100 juta, tuliskan saja. Kita mau nikah tahun 2025 misalnya bagi yang belum nikah, kita mau punya anak 10 misalnya, kita mau ya anything lah ya, apapun yang kalian inginkan, tuliskan, tuliskan, tuliskan. Ya. Dengan ditulis, pikiran kita jadi meyakini bahwa apa yang kita inginkan itu harus diwujudkan. Apa yang menjadi harapan kita itu suatu yang sudah dimulai. Ya. Dengan itu saya itu berarti sudah dimulai dan mau nggak mau itu harus diselesaikan. Saya waktu SMA misalkan ya, hmm, saya apa namanya, bukan SMA sih ya dulu SMP malah ya. eh, Nilai matematika saya ingin yang terbaik di kelas gitu. Ya saya ini mau percaya atau enggak, saya pernah dapat nilai 9 itu zamannya rapot ya. Di rapot saya matematika saya itu 9 gitu. Bayangkan 9 itu ya untuk mencapai 8 aja itu susah gitu. Tapi ternyata saya dikasih 9 oleh guru matematika saya. Kenapa? Karena ketika itu saya berhasil, pokoknya ada satu persoalan di ujian, ya dulu mah apa ya istilahnya ya, bukan UAS, pokoknya ujian akhir lah ya, yang seluruh sekolah nggak bisa tapi saya bisa gitu. Kalau dipikir-pikir sekarang gitu ya, dulu itu memang saya tuh sangat menyenangi dengan yang namanya matematika gitu. Dan saya sampai apa ya, ya mungkin ya berkecimpung sehari-hari itu ya menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan matematika. Eh, ya sampai juga seingat saya pernah menulis gitu kan. Pokoknya saya harus jadi yang terbaik dalam apa namanya mata pelajaran matematika. Ini menjadi suatu hal yang saya nggak tahu ya ini benar atau enggak. Tapi itu yang jadi ketika itu saya merasa oh iya gitu ya. Walaupun sekarang sekarang sih ya, maksudnya sekarang sekarang saya mulai kepikiran oh iya dulu saya pernah menulis itu. Atau mungkin saya pernah menulis kayak gini. Ketika SMA dulu zamannya belum handphone belum populer ya. Saya tulis saya ingin punya handphone. Ya walaupun pada akhirnya saya punya handphonenya itu setelah lulus SMA, ya oke okay, nggak apa-apa. Tapi kan itu tercapai juga. Saya ingin punya mengendarai motor A gitu ya, dengan merek A. Ya alhamdulillah dulu sempat kebeli juga. Ya dan seterusnya. Sampai sekarang misalkan dalam dunia karir gitu, saya menuliskan saya harus jadi CEO, saya harus jadi direktur. Ya, ya alhamdulillah gitu ya, walaupun perusahaannya masih skup apa ya, ya bukan skala nasional gitu ya. Ya alhamdulillah saya juga sekarang ini kan jadi direktur gitu.
Jadi direktur di sebuah lembaga yang saat ini saya pimpin. Kan itu menjadi suatu hal yang sebenarnya ketika kita menuliskan, mencatat, pikiran kita menjadi lebih terfokus. Pikiran kita menjadi mencari solusi dari masalah-masalah kita. Dan kalau dalam teorinya law of attraction tadi gitu, ya, itu alam semesta itu menjadi kayak apa namanya? Ya mendukung apa yang mungkin yang kita ingin tuju, ya. Kita yang kita arahkan gitu. Kita ingin ke sana, ya udah. Nanti jalannya akan disampaikan, akan dibentangkan oleh alam semesta. Gitu. Seperti itu ya. Jadi nomor 4, manajemen fokus dan pemecahan masalah. Ketika kita menuangkan masalah ke dalam tulisan, kita seringkali lebih mudah menemukan solusinya. Proses menulis membantu mengorganisasi pikiran sehingga kita dapat melihat masalah dari sudut pandang yang baru. Oke. Kelima adalah meningkatkan rasa syukur. Nah, kalau ini mungkin lebih ke praktiknya, praktik journaling seperti mencatat hal-hal yang kita syukuri setiap hari dapat membantu meningkatkan kebahagiaan dan rasa puas dalam hidup. Ini adalah cara efektif untuk melatih otak agar lebih fokus pada hal-hal positif. Yang keenam adalah mendukung kesehatan mental jangka panjang. Penelitian menunjukkan bahwa journaling dapat membantu mengurangi gejala depresi, kecemasan, dan bahkan trauma. Menulis secara rutin menjadi alat yang membantu menjaga stabilitas emosional dan kesehatan mental secara keseluruhan. Oke, ini eh, apa ya? Self healing journey ya nanti ya. Kita mungkin akan ngerasa ini eh, apa ya? Bermanfaat bagi kita ketika kita bisa menjalankan ini secara stabil ya, secara rutin selama 30 hari nanti ke depan. Nah, ini yang sama ya kayak itu ya, membantu mencapai tujuan dalam menulis tujuan dan kemajuan kita, kita dapat lebih jelas dalam merencanakan langkah-langkah yang diperlukan. Journaling juga membantu memotivasi diri karena kita dapat melihat pencapaian kecil yang membawa kita lebih dekat pada target. eh Kalau kita tidak bisa menuliskannya, eh, ya maka sebenarnya itu bukan, misalnya kita ingin punya cita-cita yang tinggi gitu ya, tapi ketika bahkan kita ditulis aja enggak gitu ya. Maka kita harus patut bertanya, jangan-jangan sebenarnya apa yang kita cita-citakan itu bukanlah hal yang benar-benar ingin kita dapatkan, ingin kita raih gitu. Oke, ya kita harus berpikir ke sana. Oke. Nah, itu tadi kan mungkin lebih ke membahas apa namanya? Manfaat lah ya, kesehatan mental, journaling terhadap kesehatan mental. Oke, dan selanjutnya adalah ini yang akan kita kerjakan ya, teman-teman semua, rekan-rekan semua. Jadi, bagaimana kita bisa mengaplikasikan journaling ini? Journaling adalah cara sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan mental. Dengan konsistensi, ini bisa menjadi kebiasaan yang bermanfaat dan berdampak positif dalam berbagai aspek kehidupan. Oke, jadi pertama kita harus komitmen ya. Komitmen bahwa journaling ini akan kita lakukan selama 30 hari ke depan. Ya. Setiap hari. Oke, setiap hari kita akan menulis. Ya. Kita akan menulis. Ya. Menulis apa? Nanti kita bahas ya. Yang pasti saya minta selama 30 hari ke depan semuanya bisa komitmen ya. Setiap hari berjanjilah ya sama diri sendiri ya bahwa saya akan menulis selama 30 hari ke depan ya. Berapa lama? Nah, pertama adalah luangkan waktu ya. Mulai dengan 5 sampai 10 menit sehari. Pilihlah waktu yang nyaman seperti pagi atau sebelum tidur. Oke. Nanti saya minta teman-teman di grup ya, di grup WhatsApp apa namanya? eh Sampaikan ya. Nanti nanti saya buat formatnya lah ya. Saya buat formatnya. Saya akan menulis setiap jam berapa, gitu ya. Atau nggak usah, kalaupun bukan jam nggak apa-apa lah. Saya akan menulis misalkan pagi dan malam, misal ya. Atau saya hanya akan menulis di pagi saja atau di malam saja. Atau malah mau siang hari ya, it's okay. Ya, it's okay. Yang penting harus ada statement
Waktu menulis saya akan menulis di titik-titik, misalkan ya jam. Kalau saya karena apa ya penulis subuh gitu ya. Saya itu menulis setiap subuh ya. Percaya atau enggak, nah, saya itu menulis setiap subuh. Bahkan sebelum subuh sih ya sebenarnya. Dan itu sudah saya rutin setiap hari. Ya. Percaya atau enggak ya? Harus percaya. Kalau enggak ya silakan ya tanya ya di anak saya, istri saya gitu ya. Ya. Saya setiap hari subuh menulis. Ya, makanya judul program salah satu program saya itu adalah Bangun Subuh. Karena itu adalah program saya menulis gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman mau ngechat saya di subuh, insya Allah saya balas gitu ya. Oke ya. Luangkan waktu mulai dari 5 sampai 10 menit sehari. Itu minimal ya. Ya minimal 10 menit lah, jangan 5 menit ya. 10 menit. 10 menit minimal. Maksimalnya tidak terbatas. Silakan aja mau seharian juga nggak apa-apa gitu. Itu ya, yang pertama. Yang kedua, formatnya fleksibel. Oke. Berbeda dengan apa namanya? Menulis fiksi, non fiksi atau menulis karya ilmiah gitu ya, atau karya tulis. Nah, di journaling ini formatnya fleksibel ya. Saya catat ya, saya tekankan sekali lagi, formatnya fleksibel. Tidak ada aturan baku. Bisa berupa daftar ya. Daftar tuh kayak satu, kalau misalkan kita nanti ya salah satunya adalah misalkan menulis tentang rasa bersyukur gitu ya. Apa yang saya syukuri titik dua satu, saya bisa bangun jam 2 subuh atau jam 3 subuh. Dua misalkan. Apa lagi ya? Saya kalau ibu-ibu ya misalkan ya, eh, saya berhasil mengepel rumah misalkan. Tiga, saya berhasil menyiapkan sarapan untuk anak dan istri. Nah, itu bentuk rasa syukur ya. Mau daftar seperti itu boleh ya. Atau mau cerita. Kalau zaman dulu ya, zaman-zamannya diary ya, cerita ya. Dear Diary, tadi siang aku ketemu sama si doi misalnya. Ternyata dia nyebelin banget. Kenapa dia tiba-tiba misalkan ngasih makanan tapi nggak bilang-bilang gitu misalnya. Padahal kan dia tinggal terus terang aja, apapun lah ya. Bisa dalam bentuk cerita. Atau bahkan coretan bebas. Coretan bebas ya mungkin kalau misalkan teman-teman ingin katarsis ya. Katarsis tadi melepaskan gitu ya. Melepaskan apa emosinya dari coretan bebas. It's okay gitu ya. Gak apa-apa. Ya, ya mohon maaf ya kalau saya contohnya ini agak kasar misalkan. Brengsek gitu ya. Kurang ajar, kurang asem, kurang garam gitu ya, dan lain semacamnya gitu. Silahkan tulis, silahkan tulis, ya. Mau kata sekeji apapun ya, silahkan, nggak apa-apa. Tadi balik lagi ya, kalaupun itu jadi konsumsi pribadi, silahkan. Gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman juga pengen nge-share-nya ke kita, oke nggak apa-apa. Kita tapi ke panitia ya, maksudnya jangan ke peserta yang lain. Nanti peserta yang lain nanti nggak paham gitu ya konteksnya. Itu juga nggak apa-apa. Ya. Nanti kita akan lihat gitu ya, emosi apa yang terjadi dengan rekan-rekan semua ini di sini gitu. Ya. Karena itu dari tulisan itu kita akan apa ya, mengetahui lah ya kondisi mentalnya, gitu ya, kondisi moodnya, ya anything lah ya yang terkait dengan kesehatan mental kita. Ya. Kita ingin apa namanya, ingin bukan ingin sih ya. Itu balik lagi ke nanti ke teman-teman. Apakah mau nge-share-nya ke kita? Silahkan. Kalaupun tidak ya, nggak apa-apa. Kalaupun tidak itu nggak apa-apa. Ya. Karena itu tadi balik lagi ke privacy teman-teman semua. Tujuan kita adalah rilis ya, rilis emosi kita. Kalaupun misalkan pengen dibaca ini, misalkan Kaan ini kalau saya nulis kayak gini, misalkan, apakah saya lagi jatuh cinta misalnya? Atau apakah saya lagi ya anything lah ya. Nah itu yang mungkin kita akan coba diskusikan nanti lagi ke depan. Oke, itu pun kalau nanti teman-teman mau bagi gitu ya, agar untuk kita bahas nanti di sesi apa namanya eh, Zoom selanjutnya gitu. Itu nomor dua, formatnya fleksibel. Yang ketiga berproses ya.
Teman harus paham gitu ya. Journaling ini kami atau saya itu tidak meminta teman-teman untuk menjadi menulis dengan sempurna ya. Ini bukan kelas menulis ya, mohon maaf ya. Walaupun journaling menulis, tapi ini adalah proses apa namanya? Ya proses untuk ya journaling gitu ya, melepaskan gitu ya, mengeluarkan, terus mengkonsistenkan, gitu ya, mengistiqomahkan hal-hal yang ingin kita tanda petik ya sembuhkan, ingin kita sembuhkan. Tapi misalkan kan saya ikutan ini karena memang ingin nanti di akhir gitu ya, setelah 30 hari saya ingin punya tulisan, ya itu juga apa-apa gitu. Tapi saya harap ini apa namanya membantu yang lebih apa namanya yang tujuan dari jurnalingnya ini gitu ya adalah ya kedisiplinan diri gitu ya ya kesehatan mental lah ya secara umumnya kita lebih sehat kita lebih positif kita lebih bahagia kita lebih lebih apa ya lebih lebih punya energi ya untuk eh, lebih produktif lagi ya dalam setiap aktivitas-aktivitas kita dan saya harap fokus pada prosesnya bukan pada hasilnya ya. Jadi jangan khawatir soal tata bahasa, soal keindahan tulisan. Misalkan teman-teman mau tulisan seceker ayam apapun gitu ya, it's okay gitu ya. Toh mungkin, oh jangan-jangan teman-teman dokter gitu ya. Ya. Tapi kita nggak peduli itu ya. Mau terbaca atau tidak, yang penting teman-teman sudah mengeluarkan apa namanya apa yang ada dalam pikiran, apa yang dirasakan gitu ya. Seperti itu. Dan fokuslah pada proses selama panjang nanti 30 hari. Kalaupun nanti setelah 30 hari ternyata kita buka lagi tulisan-tulisan kita dan itu menjadi sebuah tema yang bagus untuk konten tulisan kita, nah itu ya nggak apa-apa itu malah justru bagus ya. Kita pada akhirnya jadi punya apa, suatu karya ya, karya tulis. Jadi 30 hari menulis melepaskan beban mental yang terpendam gitu ya. Ternyata kita ada satu hari yang eh, apa ya bahkan untuk nulis satu kata aja berat dan itu menjadi suatu hal yang ya bisa jadi sebuah cerita yang apa ya yang bisa kita manfaatkan nanti ke depan. Nah ini ya ini teknik journalingnya apa? Ada dua hal ya yang mungkin kalau ini akan kita jadwalkan ya. Kan tadi katanya bebas gitu ya. Tapi ini kok ada tekniknya. Pertama gini, dalam 30 hari nanti ada tulisan yang harus disertakan, maksudnya yang harus ibaratnya ini tugasnya ya. Tugas selama 30 hari itu nanti yang pertama adalah gratitude journaling atau menulis hal-hal yang disyukuri. Nah, ini adalah suatu hal yang wajib ya. Terlepas dari teman-teman gak ada di hari itu suatu hal yang patut disyukuri, gak mau tahu pokoknya harus ada yang disyukuri. Gitu. Ini agak sedikit pemaksaan. Nah, selebihnya silahkan nanti. Nah ini stream of consciousness menulis apapun yang terlintas di pikiran. Jadi ini agak sedikit apa namanya? Yang satu bentuk rasa syukur ya, seharusnya ya bagi kita semua eh, harus selalu ada yang disyukuri. Tapi misalkan ya, misalkan eh, merasa hari itu nggak ada yang disyukuri, nah, gimana ya? Kita harus memaksa ya. Silahkan diskusikan. Nanti kita akan kasih tahu apa yang harus disyukuri hari ini. Tapi kayaknya nggak mungkin ya. Kayak, tapi mungkin ada aja. Tapi kayaknya saya minta nanti ada gratitude journaling ya. Teman-teman harus menulis apa yang disyukuri. Yang kedua adalah stream of consciousness. Nah kalau ini menulis bebasnya tadi. Menulis apapun yang terlintas di pikiran. Jadi bentuknya ada dua gitu kan. Walaupun bebas, kita bentuknya dua. Yang disyukuri satu, yang bebasnya satu. Ya. Jadi nanti tulisannya
Ya menulisnya bebas mau tadi mau di list ya dalam bentuk list daftar atau mau bentuk cerita gak apa-apa. Cuman harus ada menyangkut dua hal ini. Apa yang disyukuri, yang kedua ya ini mah sebenarnya bisa yang disyukuri juga gitu. Cuman bentuknya lebih 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 apa? Lebih bebas gitu. Jadi nggak mesti apa yang disyukuri. Walaupun nanti yang stream of consciousness juga tetap nulis yang disyukuri juga nggak apa-apa. Gitu. Paham lah ya maksudnya. Ya? Oke. Nah, teman-teman sekalian, saya minta teman-teman menyediakan buku khusus ya. Ini mungkin saya agak sedikit terlambat ya menginformasikannya, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa eh, kita sih mulainya besok ya. Besok adalah hari pertama ya. Besok hari pertama. Kalau yang punya buku masih kosong, silakan pakai. Tapi kalau yang belum punya, boleh beli dulu. Bukunya juga mesti mahal-mahal ya. Pokoknya terserah ya. Ya. Mau yang bagus, mau yang sederhana, ataupun mau kertas HVS ya per lembar gitu ya. Selembar yang putih tanggal 1 simpan, tanggal 2 simpan dan seterusnya kayak gitu. Itu pun juga masalah ya. Yang penting buku tulis, buku khusus ya, ditulis dengan bolpen ya, tidak dengan pensil. Oke? Kenapa nggak boleh pakai pensil? Ya nggak biar jelas aja ya, biar kebaca gitu. Biar kebaca. Ya walaupun kalau pensilnya jelas juga. Ya nantilah ya, ada suatu saat nanti saya coba terangkan ya kenapa harus pakai ballpoint ya, bukan pensil. Kemudian waktu menulisnya tadi ya bisa pagi, siang, sore, malam, terserah ya, terserah. Tapi ada satu momen yang harus dideklarasikan dulu. Saya mau menulisnya setiap pagi, saya menulisnya setiap malam, setiap sore atau malam, atau sore atau malam. Gitu. Jadi satu waktu yang memang itu rutinnya di situ. Gitu. Seperti saya tadi ya, saya nulisnya di subuh. Gitu. Udah subuh. Gitu. Sisanya kalau mau siangnya menulis lagi ya itu nggak apa-apa gitu. Sorenya menulis lagi ya silahkan. Mau malamnya menulis lagi ya silahkan. Cuman memang yang harus apa namanya di yang matuhnya ya kalau bahasa Sunda tuh matuhnya. Mengapa nggak pakai gadget atau HP? Ah, tadi ya kalau saya mengacu ke apa namanya kemana tadi ya? Ya mengolah emosi gitu ya. Rilis stres gitu ya. Ya dengan apa ya ada gerak motorik ya dari tangan dari jari kita ya itu lebih lebih masuk ke otak kita gitu jadi beratnya ujung jari kita menyentuh menyentuh pulpen menyentuh kertas gitu ya dia merambat ke kulit kita gitu ya, sampai ke otak ser gitu ya itu lebih punya sensasi ya dibandingkan dengan laptop tablet atau handphone. Oke. Ya tapi kan saya mau nulis gitu. Ya itu mah nggak. Kalau udah ditulis di kertas, mau dipindahin ke tablet, mau dipindahin ke laptop, silahkan. Ya. Tapi untuk journaling ini saya minta tulisnya di kertas ya, dengan ballpoint. Kalaupun nanti pada akhirnya mau dipindahkan ya, mau di scan, mau diketik ulang gitu, silahkan, nggak masalah. Oke. Nah, terus ini catatannya, usahakan tanpa distraksi. Maksudnya gimana tanpa distraksi? Nah, ini juga kenapa sebaiknya tidak menggunakan gadget. Ya, ini ya. HP kita. Saya tadi udah nulis ya di blog ya tentang apa namanya bagaimana HP mencuri fokus kita. Ya. Kalau di HP, saya yakin ya setiap orang tuh setiap 1 menit ada notif, ting tung, WhatsApp kayak gitu, Shopee kayak, apalagi Instagram, Twitter, ya anything lah ya. Itu notif kita itu bisa sampai bukan menit mungkin ya, per detik gitu ya notif itu ada. Misalkan ya suruh ngecas kayak gitu. Sebel banget pokoknya. Nanti saya coba share lah ya ke grup ini tulisan saya yang tadi tentang judulnya itu attention hijacking. Nah, pencuri
fokus kita, pencuri perhatian kita. Ya. Jadi usahakan tanpa distraksi itu seperti apa? Saya minta selama kan tadi ya saya minta nggak lama ya 10 menit ya. 10 menit mau pagi, siang, sore, malam. HP-nya boleh dimatikan, boleh di mute, di silent, boleh apapun yang pasti simpan jauh-jauh HP-nya ya. Selama 10 menit. Menulisnya tidak di depan HP gitu. Atau tidak di depan laptop. Semuanya jauhkan ya, gadget-gadget dijauhkan. Nggak boleh ada distraksi. Baik itu gadget ataupun bahkan mohon maaf ya, mohon maaf. Misalkan bagi yang keluarga, carilah waktu yang memang ketika anaknya lagi tidur gitu ya. Ketika sendirian lah ya, ketika sendirian. Kenapa? Karena yang ingin kita keluarkan itu adalah the real of apa of me ya. Jadi aslinya diri kita dikeluarkan gitu. Aslinya gitu. Jadi tanpa distraksi. Mau tadi yang kita aslinya super judes jutek gitu ya, ataupun ya pemarah, silakan tulis gitu. Gitu. Oke, paham lah ya maksudnya ya. Nah, ini contoh ya. Contoh gratitude journaling tapi misalkan ya hari ini tanggal 16 Desember 2024. Saya menulis dengan hal-hal yang saya syukuri hari ini. Satu, cuaca cerah pagi ini yang membuat saya semangat mulai hari. Dua, kopi hangat yang saya nikmati sambil membaca buku favorit. Oh, keren banget ya. Tiga, percakapan yang menyenangkan dengan teman lama melalui telepon. Empat, tubuh saya sehat dan mampu menyelesaikan tugas-tugas hari ini tanpa kendala. Lima, senyuman seseorang di jalan yang membuat saya merasa dihargai. Refleksi. Nah, ini terserah ya ini mau menambahkan refleksi atau enggak. Gitu. Saya merasa bahwa meskipun ada beberapa tantangan hari ini, banyak hal kecil yang tetap membawa kebahagiaan. Fokus pada hal-hal ini membantu saya merasa lebih ringan dan optimis. Oke. Nah, ini salah satu contoh gratitude journaling ya. Kayak gitu. Ya. Dan ini ditulisnya dengan list ya, dengan daftar. Gitu, lima, gitu. Kayaknya ini kalau nulis kayak gini kan enggak 10 menit juga enggak ya kayak. Tapi nanti saya harap sih 10 menit ya, 10 menit. Minimal banget 10 menit lah ya. Minimal banget 10 menit. Oke. Nah, ini contoh stream of consciousness misalkan ya. Mau kasih judul boleh, mau enggak juga apa-apa. Oke. Saya bangun pagi tadi dengan kepala yang sedikit berat, mungkin karena tidur saya kurang nyenyak. Tapi begitu buka jendela, udara segar masuk dan entah kenapa itu langsung memperbaiki suasana hati saya. Hari ini banyak yang harus dikerjakan, tapi saya akan coba untuk melakukannya satu persatu. Tadi saya ingat mimpi semalam, sesuatu tentang taman bunga yang luas. Tapi saya tidak tahu kenapa saya ada di sana. Apa mungkin ini pertanda sesuatu? Saya sering terlalu banyak berpikir soal mimpi. Kopi pagi tadi sangat enak, mungkin karena saya menambah sedikit kayu manis. Saya benar-benar menikmati momen itu. Oh, dan saya harus ingat membeli lilin aromaterapi nanti sore. Aroma lavender di rumah saya hampir habis. Nah, kalau stream of consciousness ini nggak mesti satu topik ya. Misalkan dalam satu tulisan itu bisa loncat ke A, ke B, ke C gitu ya. Tadi ya misalkan dari awalnya ngomongin mimpi ya, tiba-tiba ngomongin kopi gitu ya. Tiba-tiba harus beli lilin nah, dan seterusnya seterusnya. Jadi usahakan tanpa tanpa batasan ya. Pikirannya lagi mikirin A ya tulis aja A. Tiba-tiba pikirannya nulis B ya udah tulis B gitu. Pikiran tulis C ya udah tulis C. Ya, kayak gitu. Ini kalau dalam teknik manusia itu sama kayak eh, free writing ya, menulis bebas ya. Free writing, menulis bebas. Gitu. Oke, ini jadi yang wajibnya ini dua gini. Maksudnya bukan wajib sih ya. Tipenya mungkin ya. Teman-teman tulisnya yang satu bentuknya harus gratitude journaling ya. Jadi apa yang disyukuri, terserah ya mau dibikin list kayak gini boleh atau mau bentuk cerita juga boleh. Yang satu lagi adalah stream of consciousness. Silakan tuliskan apa ya teriakan kesadarannya. Kayak gitu.
Udah kayaknya. Kita tanya jawab sekarang. Oke, Yang Mangga, pertamanya boleh silakan. hand ya, Ada yang atau mau komentar dulu. bisa di kolom komen kalau nggak mau raise hand. Oh, ini nih, ada yang tadi ya. Waktu yang paling bagus untuk journaling kapan? Hmm, gini aja deh. Kalau dua ya, dua waktu ya. Kalau memang untuk mengawali hari ya berarti pagi-pagi. Misalkan teman-teman termasuk orang yang optimis gitu ya. Optimis, kapan waktunya? Ya mungkin pagi-pagi. Jadi teman-teman bisa menuliskan tentang harapan di hari ini, ya. Hari ini hari Senin. Kemungkinan akan ada banyak jadwal yang padat di jalanan, akan terjebak macet dan lain semacamnya, A B C D E gitu. Tapi mudah-mudahan sih hari ini apa yang saya targetkan bisa kecapai ya. Misalkan saya bisa ketemu klien A, saya berhasil closing dengan klien B, dan seterusnya seterusnya. Itu pagi. Baru nanti mungkin apa namanya, hasil, bukan ya, hasilnya itu kalian teman-teman tulis ya di malam hari. Eh, oh tadi saya pagi-pagi harapannya mau ketemu si A, ternyata si A nggak bisa gitu. Padahal udah ditelepon berkali-kali tapi dia nggak angkat, dan seterusnya. Saya jadi sedikit merasa kesal ketika mungkin misalkan diabaikan, dicuekkan, gitu, atau merasa tidak dihargai oleh klien dan lain sebagainya. Nah itu malam hari. Jadi kalau dari segi waktu mungkin ya, mungkin tadi ya bisa pagi atau malam sih kalau saran saya ya. Gimana kalau siang ya? Siang juga bangga. Kalau siang mungkin lebih kepada apa ya namanya, detail gitu ya. Detail yang baru kita kejadian mungkin kita catat sedikit gitu ya. Ya. Kayak misalkan kalau saya misalkan baca buku gitu ya, kadang biasanya ngambil kutipan-kutipan dikit gitu dari buku. Nah, itu saya kan itu kan siang ya, misalkan dari baca. Saya bukunya buka dulu baru catat gitu. Nah, itu menjadi satu-satu modal nanti untuk ya entah kapan nanti catatan saya bisa dibaca lagi gitu. Oke, itu ya waktu. Oke, ada yang raise hand? Bu Aliati Rahma. Boleh Ibu, silakan. Iya, terima kasih. Izin Kang, tadi kan ada contoh-contohnya, ada 3 contoh ya kalau nggak salah tadi, model penulisan jurnalnya gitu. Nanti kalau kita mau buat journalingnya itu apa dipilih salah satu atau ada penugasannya misalnya gitu kan? Masih agak ragu sedikit. Hmm, Kemudian di sini, nah ini berarti kan kalau kita nanti teknis penyetorannya gimana gitu, apa difotokan gitu kan ya. atau di Google Form gitu ke teknisnya sih sebenarnya. Biasanya kan menarik ini kan berarti kan kalau memang iya eh, pagi dan malam misalnya kan berarti kan ada 2 kali Hmm, pelaporannya gitu kan. Kalau misalnya 1 kali, misalnya ada yang mungkin tipenya penulis yang di siang hari, berarti kan mungkin dia 1 kali aja atau gimana gitu. hmm, Kemudian kalau dari pengalaman Akang sendiri, ini biasanya Akang nulisnya pakai gimana gitu? Maksudnya apa note yang besar gitu kan, bukunya yang ya. besar gitu, atau buku kecil atau diary gitu kan? Ini sebenarnya hampir seperti Oke. membuat dia. Dan kalau yang pernah saya alami juga, saya pernah bikin dulu kan, saya masih ingat ada salah satu YouTuber ya, saya dibikin cerita tentang menulis 100 halaman ya, 100 impian yang ditempelkan di dinding gitu kan. Itu kan bagian dari menulis, salah satunya juga nih yang dari yang menjurnal juga kan. Apa itu dengan kertas gitu kan ditempel gitu. Tapi kalau Nah, dari Kang gimana gitu? oke, yang pertama eh, contohnya ya kalau ya saya pikir tadi apa namanya, fleksibel ya. Nggak mesti apa namanya, daftar list gitu ya setiap hari, soalnya nggak apa-apa. Misalkan hari ini list gitu, besok bentuknya narasi gitu ya.
besoknya lagi tadi coret-coret bebas gitu ya. Tergantung mood lah ya. Itu sangat-sangat fleksibel. Jadi dari teknik journaling sendiri itu tidak membatasi sampai ke sana ya. Tidak sampai membuat kita kaku gitu. Karena tadi ini bukan apa ya? Tujuan akhirnya sebenarnya bukan di hasil karya tulis gitu, tapi di bagaimana kita bisa merilis gitu, merilis apa namanya mental kita tuh. Dan apa namanya? eh Mungkin kan berarti mau motong berarti dari tiga contoh ini bisa kita terapkan ketiganya gitu dalam proses journaling kita selama ya, 30 hari ya. ya silahkan, silahkan ya. Mau mau mix gitu ya, eh, boleh gitu. Mau satu tipe sampai 30 hari boleh gitu. Ya, itu sangat-sangat sangat diperbolehkan, nggak masalah gitu, nggak masalah. Toh nanti itu kan jadi catatan kita sendiri gitu, bukan catatan buat kita gitu. Silakan gitu, itu kan catatan sendiri. Apapun yang mungkin bisa paling nanti dipahami oleh diri kita sendiri ya lakukanlah seperti itu. Oke. Yang kedua apa tadi? Waktu ya bisa pagi, siang, malam. Terus kalau misalkan tadi saya contohkan pagi dan malam, itu berarti kita harus menulis 2 kali. Ya udah, sok aja gitu. Iya, sok aja. Maksudnya kalau memang kondisi kita memang saat itu ingin menulis gitu ya, ingin menulis di mau itu pagi kayak siang, malam bahkan tengah malam sekalipun gitu ya, itu nggak masalah. Itu nggak masalah, gitu kan. Karena tujuannya tadi adalah menulis journaling ini adalah untuk kita menenangkan diri lah ya. Ini salah satu alat untuk kita bagaimana bisa menenangkan diri. Tapi kan tadi misalkan harus dilaporkan atau enggak. Pertama gini, harapan kita, harapan kita, kalaupun mau dilaporkan, boleh. Dan kita justru senang gitu ya. Senang kalau misalkan dari peserta mau nge-report gitu ya. Nge-report hasil tulisannya ke kita. Apakah nanti semuanya dari pagi, malam? Enggak. Teman-teman ini aja. Ambil satu waktu yang misalkan sekarang tanggal 16 gitu ya. Berarti kirimnya besok gitu kan. Catatan tanggal 16 gitu. Silakan aja difotokan aja. Difotokan. Ya. Difotokan. Tek, 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 gitu. Karena dari foto itu lebih otentik dan kalau teman-teman yang mungkin yang dalam bidang psikologi mungkin paham gitu ya. Kenapa tulisan tangan itu bisa menggambarkan mental gitu. Kita akan melihat tuh, melihat ada satu goresan yang ternyata dia ragu-ragu. Ada goresan yang ternyata dia begitu percaya diri. Ada goresan yang ternyata dia menandakan hal-hal yang bisa jadi berbahaya. Ya, berbahaya. Ya misalkan gini, saya pengalaman misalkan baca tulisan seseorang ternyata kalau misalkan kita teliti, oh dia punya indikasi misalkan ada keinginan untuk bunuh diri, misalnya, mohon maaf ya, misalkan ada keinginan untuk ya tadi ya sampai ke suicide gitu ya. Nah ini yang sebenarnya ini tugasnya memang apa namanya ya dari kami mungkin nanti akan lebih bisa kalau misalkan permasalahannya benar-benar maksudnya membahayakan diri sendiri ya kita mau nggak mau harus teman-teman harus dialihkan ke yang lebih profesional gitu ya. Maksudnya profesional itu dalam artian saya belum ada lisensi untuk terapi langsung gitu. Eh, maksudnya gini, dari sisi jarak aja kan kita jauh nih. Yang mau jadi profesor. Tapi kalau misalkan Kak misalkan sebaiknya Kak hubungi psikolog gitu misalkan, hubungi psikiater. Nah itu akan lebih langsung ininya treatmentnya gitu kan, dibandingkan dengan journaling kayak misalnya journaling ini nggak cukup gitu eh, katakanlah seperti itu ya. Jadi kalau mau ngirim itu silahkan. Tapi kalaupun enggak, misalkan karena ada misalkan kata-kata yang begitu tidak, ya tidak diperkenankan lah. Kita mau ngasih ke orang lain, kita masih merasa eh, ragu, ngerasa malu, gitu, ngerasa takut, gitu. Sehingga memilih untuk tidak di-share juga itu nggak apa-apa. Gitu. Baik lagi itu adalah hak teman-teman semua mau dikasihkan ke kita, kalau enggak ya mau dikasihkan ke kita secara private boleh, mau di-share ke grup juga boleh gitu. Sehingga nanti mungkin teman-teman mau ikut menilai, oke nggak apa-apa.
gitu. Jadi pada dasarnya kita mah sebenarnya membebaskan, cuman kita akan lebih apa ya, mengontrol tentang ritmenya aja sih, ritmenya. Misalkan teman-teman yang udah tadi ya declare saya mau nulisnya setiap pagi, ya udah nanti kita akan reminder setiap pagi. Katakanlah mau kita japri atau di grup, misalkan jangan lupa lah ya, misalkan journalingnya, jangan lupa journalingnya, karena memang program kita ini 30 hari. Jadi jangan sampai 25 gitu, jangan sampai 27. Ya, ya walaupun nanti mungkin ada yang seperti itu ya nggak apa-apa sebenarnya. Cuman dari sisi programnya kita kan berarti wah gagal nih kita nggak sesuai judul lah kayak gitu. Tapi nggak apa-apa gitu. Nanti itu jadi evaluasi bagi kita semua. Ada yang terlewat nggak yang belum dibahas tadi? Atau gimana? Sudah bisa difahami, Kak Lia? Kira-kira kalau Akang sendiri itu Oh ya, pakai apa gitu alatnya, apa buku, diari gitu, oh ya sebentar sebentar. Sebentar. buat jadi motivasi juga buat teman-teman. Nih, kalau saya pakainya ini sih ya. Ini notebook sebenarnya. Buku-buku kayak buku kampus gitu. Kelihatan ya? Kelihatan. Saya saya itu termasuk orang yang suka ngumpulin notebook gitu, ya. Yang gambar-gambar lucu gitu ya, gambar-gambar. Cuman saya lebih senangnya yang apa namanya? Simple gitu. Terus agak tebel gitu ya, agak tebel karena mungkin ya dipakainya sepanjang tahun gitu ya. Ini ya tulisan-tulisan saya gitu. Yang penting sekali nggak kesulitan. Saya tulis 50 juta misalkan. Ya, anything lah ya yang mungkin kepikiran saat itu saya tuliskan. Ya, Terus ya maunya ini kamu maksudnya namanya cari cuma yang memang ini jadi apa gini, wis kalau psikologi itu kan sebenarnya eh, ini saya seseorang itu itu menunjukkan sebenarnya ya sadar atau tidak sadar kita akan menunjukkan kepribadian kita kepada orang lain itu dari apa ya? Ya dari barang-barang yang melekat dengan kita, baju gitu ya, aja aku riasan kita, make up gitu ya, kerudung, perhiasan gitu ya. Dia termasuk kayak buku gitu ya, laptop kita warnanya apa gitu ya. Terus apalagi kamar kita susunannya kayak gimana. Nah, itu kan sebenarnya sangat-sangat mencerminkan kepribadian kita sebenarnya. Jadi eh, nah ini juga saya mungkin menunjukkan ini bukan berarti teman-teman bisa harus ngikutin saya enggak gitu. Biasanya teman-teman akan memilih sesuai dengan preferensi teman-teman masing-masing. Teman-teman punya kesukaan sendiri, punya preferensi sendiri, punya apa namanya, eh, mood tersendiri ya terhadap barang teman-teman. Saya mengira warna putih, mungkin teman-teman lagi kepikiran yang saya buat pengennya warna aja hitam gitu ya, biar kan kayak bisa Death Note. malu sama aku Tahu Death Note? sama itu ada Ya, kayak bagus gitu misalkan ya. udah suka aku tahu yang Jadi bebas lah ya. pasti yang buntutnya lancip membesar gitu beda Oke yang itu jago kali ya. Ada lagi? Ada dari Kak Suci Arsih, raise Setiarsi. hand. Oke. Maaf sebelumnya eh, Kak Viva boleh di mute dulu mungkin mikrofonnya. Makasih. Kak Suci Arsih, silakan. Ya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Oke, ini gini Kang, saya mau tanya, kalau misalnya kita kadang kalau misalnya mau ngungkapin perasaan itu agak susah ya untuk mengekspresikan apa yang ada dalam pikiran itu kita. Jadi gimana sih Kang kiat-kiatnya untuk mengatasi eh, hal-hal yang seperti itu? Sama satu lagi, eh, kalau misalnya kita sudah mulai dan bagaimana kita untuk menjaga biar konsisten untuk melakukan journaling ini.
Oke. Kayak gitu aja. Oke, Kasih. siap Kak Suci. Kiat-kiat mengungkapkan perasaan. Sebenarnya apa ya? Tadi ya, sederhananya gini. eh Orang itu kan beda-beda ya. Orang beda-beda gitu ya. Ada yang orang ekstrovert gitu ya, yang apa ya, orang Sunda mah bilangnya bebeldagan gitu ya. Bebeldagan tuh eh, apa ya? Mohon maaf ya kalau misalkan saya eh, kalau mungkin yang agak suka bebeldagan, misalkan orang Medan ya, mohon maaf ya, orang Medan tuh kan kalau ngomong A A B nya maksudnya yang gitu kan, mau nggak suka dia ucapin gitu, mau nggak suka dia ucapin. Ada orang kayak gitu ya. Tapi ada juga yang mungkin dia ya agak inferior, introvert gitu dan lain semacamnya gitu. Sehingga dia nggak suka gitu kan. Tapi dia mau nggak mau selalu menunjukkan eh, apa namanya, eh, ya senyum gitu kan. Terus yang dia nggak mau mengecewakan orang yang berhadapan dengan dia gitu. Nah, ini sebenarnya menjadi suatu hal yang memang agak apa namanya, agak tricky ya. Karena apa? Karena setiap orang itu beda dan setiap orang itu unik gitu. Ada orang yang memang tadi bisa mengungkapkan A dengan lancar, ada yang tidak dan seterusnya. Terus gimana kalau kita, nah sebenarnya gini, journaling itu ya pertama gini, mindsetnya adalah ketika menulis journaling ini, pertama kalau memang kita tidak mau di apa ya, ya termasuk kita yang introvert gitu ya, nggak mau dilihat orang gitu ya, nggak mau diketahui orang lain, ya udah nulis untuk diri sendiri aja. Ya. Tulis buat diri sendiri ya, bersama, nggak usah di share ke kita, nggak usah gitu, nggak apa-apa, nggak usah di share ke yang lain, ataupun bener-bener yang namanya diary itu diary orang-orang zaman dulu gitu ya, zaman dulu saya zaman dulu ya. Jadi emang secret gitu ya, secret gitu ya, sehingga eh, apa namanya, eh, ya tadi nggak apa-apa orang lain nggak tahu, nggak apa masalah. Oke, jadi kalau dibilang tipsnya ada, yang saya nggak bisa bilang ada atau enggak ya. Cuman saya pikir ya tips yang paling sederhana itu menulislah untuk diri sendiri gitu ya. Bukan untuk orang lain. Bukan untuk membuat orang lain apa ya, impresi terhadap kita gitu, biar kita ingin dipuji enggak gitu. Bukan untuk agar kita jadi duit enggak, tulisan kita enggak gitu. Tapi memang buat saya tuh pengen tahu sih diri kita tuh seperti apa ya. Terus juga ya tadi minimalkan distraksi. Kalau bisa nulisnya lagi sendirian, gitu. Jangan lagi misalkan lagi apa, sambil ada kerjaan lain gitu. Jangan sampai juga nggak sambil apa ya, ada anak kita, suami kita, nggak usah sendiri aja gitu. Eh, Apa namanya kalau zaman sekarang tuh quality time ya, quality time sendiri gitu ya. Nah itulah jurnal itu quality time aja. Gak lama kok, 10 menit gitu ya. Misalnya masuk kamar gitu kan, tolong jangan ganggu dulu ya 10 menit gitu. Kayak mau nangis dulu gitu. Nulis misal gitu, misal kayak gitu ya. Ya, tuh. Terus juga kalau misalnya udah nulis, mau disembunyiin tuh si bukunya, diary-nya, jurnalnya, nggak apa-apa ya. Itu sangat-sangat secret, sangat-sangat rahasia. Jadi kalaupun tipsnya seperti apa ya, saya pikir itu aja sih ya, jangan menulislah untuk diri kita masing-masing. Ya. Jangan menulis buat untuk orang lain. Bukan juga untuk program ini sebenarnya. Itu saja buat diri kita masing-masing. Tuh. Terus apa tadi yang kedua tuh? Apa Bu tadi? Biar tetap konsisten. Oh iya, nah iya biar konsisten ya makanya kita gabung komunitas. Ya, ini sama-sama kita gitu ya. Kadang tadi kelemahan manusia itu percaya bahwa dirinya mampu berjuang sendiri. Enggak ya. Itu tetap butuh orang lain. Kita tuh makhluk sosial gitu. Mau introvert kita segimanapun gitu, ya, kita tetap butuh orang lain gitu ya. Ya, ya gimana? Kita lahir aja, dilahirkan gitu ya, bukan ditiup gitu ya, bukan tiba-tiba ujuk-ujuk ada gitu ya dari batu, enggak kan? Kita butuh orang lain gitu. Dan komunitas yang positif
inilah yang memang harus kita banyak-banyak ikut gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita sebagai yang beragama Islam misalkan ya, dari situ kita akan tahu makna dari berkumpulah dengan orang-orang soleh gitu ya. Kalau kita ketemu orang soleh ya kita insya Allah ketularan solehnya gitu. Jadi bergaul dengan penjual parfum kebagian tuh wanginya gitu. Nah di sini juga komunitas ini kenapa misalnya di flyer saya tulis dukungan komunitas positif ya disitulah di mana komunitas ini menjadi suatu support system yang lain yang memang bisa kita manfaatkan untuk keistiqomahan kita, kekonsistenan kita. Bedanya orang yang apa namanya bisa konsisten atau enggak kan sebenarnya yang konsisten itu gampang sebenarnya. Maksudnya karena dia itu punya support system gitu, punya orang yang mendukung. Biasanya orang yang gagal itu kenapa? Karena dia percaya bahwa dia bisa melakukannya sendirian. Nah, itu yang salah. Tuh, ya. Jadi dalam Islam aja kan kita harus berjamaah gitu ya, berjamaah. Gitu. Karena kalau dalam jamaah apa ya? Kita jadi punya standar gitu. Kita punya standar bahwa kita apa ya? Iya bareng-bareng gitu ya. Ibaratnya dapat pahalanya bareng-bareng gitu. Jadi kalaupun kita lagi di bawah gitu ya, tapi karena kita jamaah, jadi kita ikutnya ke pahala jamaahnya gitu. Kayak gitu. Itu mungkin ya. Jadi eh, biar konsisten istiqomah ya, salah satunya adalah Support support system kita ya di system. komunitas ini. Gitu. Insya Allah. Oke, gimana? Oke, cukup Kang. Makasih. Siap, sama-sama. Ada lagi mungkin? Oke, saya ingin lihat sisa berapa orang di sini? Ada 14. Oke, siap ya dimulai besok. Oh ya, kita Allah siap. siap ya, insya Allah. Sedikit bahas tadi ya dari Kak Viva ya, yang itu di awal ya. Tadi ya, law of attraction ya. Eh, saya juga termasuk orang yang mengikuti law of attraction ya. Itu. Saya tahu law of attraction itu 2000, aku masih SMA lah, 2007 lah kalau nggak salah ya. 2007, 2006 gitu ya. 2007, 2006 itu udah ada The Secret ya bukunya. Di Rhonda Byrne. Bener nggak bacanya? Tuh. Jadi kalau saya termasuk orang yang sebenarnya percaya ya. Percaya itu dalam artian gini. Kenapa? Karena dalam Islam gitu ya, kalau misalkan tadi kan kita apa namanya kaitkannya dengan seorang Muslim ya. Ada ayat apa namanya yang ini ya, ud'uni astajib lakum gitu ya. Berdoalah padaku maka akan kukabulkan. Nah, itu. Maksudnya kalau misalkan Islam itu misalkan kita harus berdoa pada Allah gitu, tapi kalau mungkin dalam konteks love of attraction, nah kita harus apa namanya pada universe gitu ya, alam semesta. Gitu. Tapi pada dasarnya hakikatnya adalah pikiran kita. Ketika memang kita ingin sesuatu, kita ingin ada suatu hal yang memang jadi harapan kita, keinginan kita, gitu ya. Nah, salah satu untuk menguatkan pikiran ya, memfokuskan diri kita gitu ya, agar kita bisa lebih straight to the point gitu, ya, lurus ya. Lurus adalah apa? Ya dengan menuliskannya gitu. Tanpa ditulis, tanpa cuman diucap, cuman ada di dalam pikiran. Nah, pikiran kita itu lemah gitu. Pikiran kita itu lemah gitu. Fokus kita itu cuman berapa menit lah, 45 menit juga ya. Ya saya juga mungkin berani jamin apa yang tadi saya sampaikan juga ya siapa sih yang bisa mengulangnya enggak ya. Saya juga lupa mungkin. Enggak ya. Kenapa? Karena memang pikiran kita secara fitrah kita itu lemah. Sehingga kita harus ikat ya dengan menuliskan. Dan dengan menuliskannya kita menjadi sesuatu yang memang
apalagi misalkan jurnal ini gitu ya, misalkan buku ini tuh yang sering kita kita bawa gitu ya, menjadi suatu hal yang kita lagi bersedih gitu ya, kita buka buku, oh iya, kita harus mencapai ke target kita, atau kita punya masalah di A dan itu belum selesai. Nah, di situ kita diingatkan kita menjadi suatu hal yang memang lebih apa namanya, ya tadi ya, lebih punya acuan, lebih punya pegangan. Kadang saya mikirnya gini, kenapa gitu ya, umat beragama itu harus punya kitab. Kitab itu apa sih? Itu kan panduan ya, secara sederhananya gitulah ya. Panduan kita untuk hidup ya, kitab. Dan kitab itu ditulis gitu ya. Tulis ya. Saya mungkin nanti lebih panjang lebarnya nanti teman-teman tanya ke guru ngajinya masing-masing. Ya itu, dengan ditulis itu lebih mudah kita bisa ya namanya juga panduan ya, ya kita jadi pegangan kita gitu. Dalam kehidupan kita mau kemana ada panduannya. Oh ya misalkan yang paling sederhana aja map gitu ya. Map kita mau kemana ada mapnya gitu. Nah inilah tulisan itu berguna sebagai map bagi apa namanya, menuju jalan jalan kita gitu ya. Ketujuan kita mau kemana. Oke. Ya kak, aku pernah ikut coaching kelas meditasi juga sebenarnya healing journey itu panjang udah dari tahun lalu. Dibersihkan sampah dulu. Oke ya, semangat ya untuk healing journey-nya ya. Mudah-mudahan kita sampai pada tujuan yang kita inginkan. Ya, saya juga sama-sama ya. Kita sama-sama nanti kita saling membimbing aja ya. Oke, nanti ada kalanya juga saya yang merasa lelah gitu, capek. Nah, ya mungkin ya, teman-teman nanti yang akan mengingatkan. Ayo kan, gitu ya. Buka lagi jurnalnya. Oke, Kak Shania, what happened? Naon? Izin nanya nih ya Kak, Mas lah panggil ya. Mas aja ya, saya panggilnya ya Mas. Ya, boleh. Masalah teknis sih, mungkin tadi udah dibahas tapi putus-putus di sini. Oke, mohon maaf betul ya. Iya, jadi ingin nanya perihal teknisnya. Ini kan tadi Mas ada nyampein perihal yang pertama itu waktu. Kita Mm-mm. berkomitmen dalam satu waktu selama sehari itu kapan maunya pagi atau malam atau apapun lah itu kan Mas. Yang penting tanpa distraksi, gitu kan Mas. Betul. Misalnya nih, ternyata misalnya saya berkomitmen di pagi hari, Oke. tapi di hari pertama sampai hari seminggu misalnya bisa saya konsisten di pagi hari, tapi hari berikutnya ternyata saya punya kendala di pagi hari, jadi perubahan waktu itu mempengaruhi nggak Mas dalam proses journaling tujuan kita ini? Itu yang Siap. pertama. Yang kedua, perihal teknis lagi, dalam proses journaling kan ada dua teknik dalam journaling kali ini. Apakah dalam satu waktu dalam penulisan itu kita menggunakan dua-duanya atau bebas pilih yang mana aja? Itu Oke. Yang pertama, ada dua teknik. misalkan tadi kita maunya pagi ya. Nah, aman tuh selama sepekan gitu ya, 7 hari atau 5 hari ya. Besoknya, aduh kita bangun tidur kesiangan. Misal ya, misal. Atau ya tadi ya kita ada agenda lain yang memang urgent gitu ya, sehingga kita nggak sempat tuh gitu ya, untuk menyendiri gitu ya, merenungkan hal-hal yang memang kita niatkan gitu ya. Oke, gak masalah ya, gak masalah teman-teman mengubah apa namanya, mengubah waktu. Tapi gini, catatannya gini aja. Kalau memang satu hari itu adalah hal yang memang anomali ya, anomali itu kan jadi suatu hal yang memang
tidak kita prediksi yang tiba-tiba aduh hari ini khusus hari ini nggak bisa gitu. Tapi besoknya bisa lagi gitu ya pagi. Itu nggak masalah gitu. Tapi misalkan selama sepekan pagi bisa, tapi untuk pekan kedua, pekan ketiga kita nggak bisa pagi lagi gitu, karena ada suatu hal, satu dan lain hal gitu. Maka sebenarnya gampang aja sebenarnya. Ya kita komitmen ulang aja gitu. Oke, komitmen ulang aja gitu. Eh, Dear Diary gitu. Dear jurnalku, hari ini mohon maaf ya aku nggak bisa pagi sampai nggak bisa menemuimu di pagi ini gitu. Sampai dengan tanggal sekian misalkan ya. Karena ya ada A B C D E gitu kan. Ya mungkin nanti di suatu masa kita bisa normal lagi waktunya. Nah, aku janji akan menulismu di pagi hari lagi gitu. eh Apa ya? Yang baku itu adalah menulisnya gitu. Bukan waktunya, bukan gayanya gitu ya. Ya. Yang kita harapkan, yang kita inginkan adalah konsistensinya di menulisnya selama 30 hari gitu ya. Jadi berusahalah tidak putus gitu ya menulis selama 30 hari meskipun waktunya berbeda-beda. It's okay, nggak masalah gitu ya. Jadi makanya judulnya 30 hari journaling gitu ya. Bukan 30 hari sahur gitu ya. Itu nanti Ramadan gitu ya. Nah, itu yang pada akhirnya apa namanya ya, yang ingin kita target kita capai itu adalah di hasil eh, menulisannya itu ya. Jadi nggak usah dibingungkan dengan waktu, nggak usah dibingungkan dengan gaya bahasa. Kayak tadi misalkan apakah kita harus ada gratitude-nya gitu ya, atau ada apa tadi tuh stream of consciousness-nya gitu ya, yang memang tadi kan saya contohkannya dua gitu. Pertama, teman-teman boleh eh, atau gini deh ya, ma- mungkin di satu ini yang saya tekankan, saya minta teman-teman s- minimal ya, minimal ada gratitude, ada rasa bersyukur. Ya. Setidak apa ya, setidak adanya hari itu tidak ada rasa syukur, saya harap teman-teman minimal, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, saya bisa istirahat malam ini. Sekian, tidur aja udah. Gitu ya. Gitu ya. Minimal seitunya lah ya. Tuh. Kenapa ya? eh saya pikir ya, ini mungkin agak subjektif ya, tapi saya pikir salah satu penyembuh ya, penyembuh apa namanya? Ketidaksehatan mental kita itu karena kurang bersyukur aja itu. Bukan sayanya so agamis atau gimana gitu ya. Ya kan maksudnya syukur itu banyak ininya ya, dimensinya ya. Dalam artian eh, pernah baca ini nggak? Baca eh, segala-galanya Ambyar, D- yang penulisnya sama dengan kayak apa? The apa? Seni untuk bersikap bodoh amat, ya. Nah, itu kan buku-buku selanjutnya kan ada ya, segala-galanya Ambyar gitu. Gini, eh, dalam buku itu ditulis gini, sebenarnya ya, lawan dari kebahagiaan itu bukanlah rasa tidak bahagia. Lawan kebahagiaan itu bukanlah kemarahan, bukanlah kesedihan. Ya. Lawan dari kebahagiaan itu adalah rasa putus asa. Ya, itu. Ya. Orang marah itu dia masih punya harapan bahwa dia ingin bahagia. Ya. Orang sedih dia masih punya harapan bahwa dia ingin bahagia. Ya. Sehingga marah, sedih itu bukan kebalikannya dari rasa bahagia. Gitu ya. Tapi gitu ya, rasa bahagia itu lawannya itu adalah putus asa. Kenapa? Putus asalah yang paling apa ya, yang paling membuat kita tidak bahagia. Gitu. Kenapa? Karena dari situ
ya berarti ya harapan sudah tidak ada gitu. Kehilangan harapan. Makanya orang-orang yang mohon maaf ya punya kecenderungan bunuh diri gitu ya. Apakah dia apa namanya tidak bahagia? Ya pasti tidak bahagia. Kenapa? Karena dia nggak ada harapan lagi gitu maksudnya. Gak ada sesuatu yang memang eh, bisa dia andalkan, bisa dia pegang. Baca deh pokoknya buku itu ya. Segala-galanya Amya. Itu bukunya 18 ya 18 tahun ke atas ya. Kenapa 18 tahun ke atas? Karena di bab-bab awal sebenarnya teman-teman akan membaca hal yang bagi sebagian orang mungkin agak sensitif ya. Di situ akan dipertanyakan tentang apa namanya? Kenapa kita harus percaya sama agama? Kenapa kita harus ya pokoknya kita dinolkan dulu lah gitu ibaratnya ya. Dinolkan gitu ya. Sampai nanti kenapa manusia itu pada akhirnya membutuhkan harapan gitu. Harus harus tetap apa namanya? Saya sudah sulit lah membahasnya, tapi ini baca aja lah itu. Nama bukunya Segala-galanya Ambyar. Jadi saya coba tunggu ya sebentar. Ini ya. Ini penulisnya sama dengan ini nih. Penulisnya sama dengan yang sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Oke, ini buku-bukunya yang ke selanjutnya ini Segala-galanya Ambyar. Kalau saya sejujurnya ini sangat-sangat apa ya, mengubah perspektif kita lah, ya, mengubah perspektif kita dalam memandang hidup gitu. Oke, nanti mungkin kita ada sesi ini aja lah ya, resensi buku lah. Oke, kita sudah hampir jam 9 malam. Saya pikir juga eh, ya mungkin beberapa daerah lain ini sudah lebih dari jam 9 ya, terutama yang di Indonesia Tengah ada mungkin atau Indonesia Timur. Itu barangkali ya teman-teman semua dari saya. Nanti saya akan coba detailkan lebih detail di grup ya tentang misalkan teman-teman mau nulisnya jam berapa, kapan, terus mau disetorkan atau tidak, ya itu it's okay ya itu pilihan. Yang penting adalah ya mungkin nanti ini report ini aja lah ya report seperti biasa seperti kayak misalkan hari ini sudah melakukan jurnal gitu kan. Jadi setiap hari yang apa ya eh, kita akan kasih bintang lah ya bintang yang sampai 30 bintang berarti itu tandanya sudah menulis 30 hari berturut-turut. Jadi kalau misalkan aduh kita hari ini ketiduran atau gimana capek lupa nah itu yang nanti bintangnya bolong itu satu ya kita lihat nanti di akhir oh ada siapa nih yang rajin siapa kenapa karena nanti eh, ya walaupun mungkin juga tidak seberapa ya kita akan coba buatkan sebuah sertifikat ya untuk teman-teman semua yang bisa mengikuti program ini sampai di akhir insya Allah. Oke, dan tentu gitu ya dari situ juga kita akan lihat gitu ya startnya kita hari ini sampai di akhir apa yang mungkin berubah dari teman-teman semua. Apakah ada kebiasaan baru? Apakah ada perubahan signifikan tentang emosinya, tentang kesehatan mentalnya ya. Harapan kita jelas adalah tentu ini akan menjadi sebuah program yang membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jikapun tidak gitu ya, setidaknya ini menjadi sebuah ilmu ya, sebuah ilmu yang mungkin bisa kita apa ya, ya jadi suatu hal yang memang bisa kita cari eh, yang membedakan lah ya, membedakan kita di antara orang-orang yang mungkin tidak menjadwalkannya dengan rutin, tapi kita mungkin bisa menjadi berbeda karena
kita punya keistiqomahan, ya. Kita punya kedisiplinan dalam melakukan journaling. Oke, sampai oh iya satu lagi, saya lupa. Kita masih ada karena kita kemungkinan Zoom-nya ini adalah satu pekan sekali, gitu ya. Jadi kita akan bertemu 4 kali lagi, ya. Karena ini tidak dihitung sebagai apa namanya Zoom ya. Ini lebih kepada opening. Cuma kita ada saat 4 sesi lagi untuk ketemu di Zoom ini, ya. Di setiap 7 hari, misalkan kita akan Zoom lagi, 7 hari Zoom lagi, 7 hari Zoom lagi, gitu. Nah, teman-teman ada usulan nggak? Kira-kira enaknya kita harinya hari apa? Misal, gitu, karena mungkin ya tentu ya ada yang aktivitasnya padat gitu ya sehingga mungkin bisanya weekend kah gitu atau mungkin lebih enak weekday terus jangan-jangan ada yang mau minta subuh gitu ya gak masalah ya ya itu ya silakan ya kalau misalkan ada masukan tapi nanti mungkin di grup aja ya saya akan coba vote di grup gitu ya agar kita bisa lebih banyak ya untuk mengikuti tuh udah ada yang langsung request nih dari minggu siang aja untuk review per minggu dan start next week. Ya, oke, masukannya terima kasih. Nanti kita akan pertimbangkan ya. Itu dari saya. Terima kasih atas segala perhatian atensinya dan terima kasih selamat bergabung di 30 hari jurnalingnya bersama Yayasan Insan Hebat Indonesia. Saya kembalikan ke Kak Zahra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak An yang sudah menyampaikan materinya yang Masya Allah sekali dan insya Allah bermanfaat ya untuk kita semua. Setelah ini kita adakan sesi foto dulu, Pak An, foto bersama. Yang bisa on cam, boleh on cam ya. Boleh, boleh, boleh. Dah, kau lihat. Tahun. Dah, itu Pak An. Belum itu kalian. Oke. Tuh. Ada lagi yang mau on cam? Kayaknya udah. Oke, sebentar. Oke. Sebentar ya. Oke. Mana ya tombolnya? Oh iya. 1, 2, 3, smile. Oh, itu udah keluar. Ada asing gitu. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sip. Oke, Terima baik. kasih. Nanti mungkin untuk voting hari Zoom selanjutnya bisa di grup dan insya Allah nanti ada rekaman record record ulangnya kalau ada yang telat masuk Zoom atau mungkin belum bisa bergabung ya. Nanti insya Allah dibagikan di grup. Baik, kita cukupkan saja. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.